Sofia Rusabia dan ada teman saya, Sanita Litarida. Di sini kami akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi, peran yang dihasilkan dari iklim komunikasi, dan teori yang relevan dalam iklim komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar organisasi, yang dimana itu tidak hanya mempengaruhi suatu organisasi, tetapi mempengaruhi seluruh organisasi yang ada dalam masyarakat. Nah, faktor-faktor dari eksternal itu ada 6. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik ini mencakup seluruh pemerintahan atau organisasi-organisasi politik. Yang kedua, hukum. Hukum ini adalah hukum-hukum yang berlaku, mulai dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan paling rendah. Yang ketiga, ada kebudayaan. Kebudayaan ini bisa material dan non-material. Yang keempat, ada teknologi. Teknologi ini adalah hasil dari industri berupa mesin-mesin modern. Yang kelima, ada sumber alam. Sumber alam ini tidak hanya dari darat, tetapi dari udara dan juga air, seperti air, tanah, dan flora dan fauna. Dan yang terakhir itu ada sosiologi. Sosiologi ini berkaitan dengan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor internalnya. Faktor-faktor internal ini berasal dari dalam organisasi tersebut. Yang pertama ada perubahan kebijaksanaan pemimpin. Yang kedua ada perubahan tujuan. Yang ketiga ada pemeluasan wilayah organisasi. Yang keempat ada meningkatnya volume kerja. Yang kelima ada tingkat partisipasi dan pengetahuan dari anggota organisasi. Yang keenam itu ada sikap dan sifat dari anggota organisasinya. Dan yang ketujuh itu yaitu aturan dan peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan peran iklim komunikasi iklim organisasi, yaitu yang pertama ada efektivitas komunikasi internal. Jadi komunikasi internal ini yaitu ada aluran komunikasi yang jelas. Yang kedua ini ada hubungan antara anggota. Jadi hubungan antara anggota ini harus kompak dan saling membantu. Dan ketiga ini ada inovasi dan partisipasi. Jadi kita harus mempunyai partisipasi sesama anggota yang kompak dan penurunan konflik. Jadi penurunan konflik ini, jadi kita harus dalam iklim komunikasi ini kita harus mengurangi konflik yang ada di dalam organisasi ini. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori yang relevan dalam iklim komunikasi, dalam iklim organisasi. Pertama itu ada teori struktural klasik. Jadi yang teori struktural klasik ini kayak kita tuh kayak sebagai robot, karena strukturnya jelas, rapi. Dan yang kedua itu ada teori neoklasik. Neoklasik ini seperti penurunan jadi neoklasik ini itu mengutamakan psikologis dan status sosial. Terus yang ketiga ada teori fusi. Jadi teori fusi ini kayak saling berhubungan dan saling membantu dalam antara anggota dan dalam organisasi dan anggota. Terus yang keempat ada struktur sistem sosial. Jadi struktur sistem sosial ini seperti pertahanan dalam organisasi
saat ini. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.